Untuk kedua Prof mungkin masing-masing 5 menit silakan. Oke, terima kasih Mas Yuda. Yuda ini memang Assalamualaikum deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mas Yuda memang mentor saya ya. Yang ngajak saya masuk ke GMN itu ya Yuda Prakasa. Dia Prakasa Yuda. Walaupun saya nggak berkembang untuk tingkat nasional, cukup di FISIP aja gitu. Nah, saya tadi tertarik ya dengan pandangan dari teman kita yang muda ini, ya, Julio. Ya. Saya jadi teringat ketika John Howard ya kalah bukan cuma mempertahankan posisi dia sebagai perdana menteri, tapi Partai Liberal, Koalisi Liberal Nasional di Australia itu hancur lebur, ya, kalah dari Paul Keating, ya. Dan Anda tahu kenapa dia kalah? Karena di rumah dia itu nggak ada lagi anak-anak muda yang kemudian bisa menjadi membantu apa istilahnya tuh kampanye dia. Yang siapa yang mengalahkan dia adalah seorang jurnalis perempuan yang juga berasal dari Sydney, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Julio tadi itu ada benarnya, ya. Biar bagaimanapun yang namanya anak-anak muda itu menjadi penentu utama ya di dalam suatu gerakan politik masa depan, ya, termasuk juga di dalam setiap pemilihan umum. Dan Mas Pram tentunya sudah punya kira-kira berapa data anak-anak generasi Z maupun milenial yang ada di Jakarta. Berapa yang misalnya bisa lulus atau masuk universitas dan berapa yang juga masih kesulitan mencari pekerjaan, ya. Dan kita juga tahu bahwa kalau kita lihat dari data ekonomi, ternyata misalnya generasi Z dan milenial itu 37% dari mereka nggak bisa bayar pinjol, Mas, ya. Itu juga menjadi satu apa namanya itu poin. Kedua, ya, mereka tuh pendapatannya cuma sekitar 2 juta rupiah per bulan, ya. Ini data ininya ya, data apa namanya. Dan mereka juga masih setiap ada pembukaan lowongan kerja itu masih orang-orang yang berusaha mendapatkan itu, ya. Nah, ini adalah suatu lagi-lagi bukan kemudian anak muda menjadi objek, tapi jadikanlah mereka sebagai subjek dari kebangkitan politik Indonesia ke depan, ya. Jadi ini lagi-lagi bukan cuma sekedar Bung Karno, slogan Bung Karno aja, berikan saya 10 anak muda dan saya akan mengguncang dunia. Tapi memang realitas yang ada dimanapun kita berada itu tetap anak-anak muda itu menjadi tulang punggung utama dalam pergerakan politik di suatu negara, ya. Jadi ini yang makanya jangan lupa Mas Pram juga kalau dengerin omongan Denny Siregar ataupun beberapa YouTuber, ya, itu jelas mengatakan bahwa kalau PDIP mau bangkit itu jangan lupa untuk kemudian merekrut anak-anak muda ke partai, gitu kan. Ini udah banyak yang ini, walaupun kemarin waktu ada pelantikan anggota baru di PKB, Anda tahu ya, itu ada salah satu mahasiswa yang dulu berapi-api menghina Jokowi dari kampusnya beliau nih, dari UGM, ya. Ternyata sekarang masuk ke PKB dan itu fotonya duduk di paling depan lagi kan. Terus komentar orang, ini nih dulu nih mahasiswa yang maki-maki Jokowi, ternyata sekarang masuk ke partai yang bagian dari pendukung Jokowi dan Prabowo Gibran, begitu kan. Walaupun buat saya memang ini buat Juli juga ya, memang kalau kita mau aktif dalam politik, masuklah ketika Anda masih mahasiswa atau baru lulus kuliah, ya.
Dan saya masih ingat banget ya, di kampus saya tuh di di Griffith University kita punya The Hub namanya. The Hub itu tempat ngumpul anak-anak mahasiswa, dan hampir setiap minggu itu ada kumpulan mahasiswa yang nongkrong di situ ya, mengkampanyekan partai mereka ya, apakah itu partai buruh ataukah partai konservatif liberal nasional ya. Jadi itulah gerak di dalam kampus itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan Mas Pram juga bisa ya. Tadi dikatakan misalnya kan, kita ketahui dulu kira-kira di mana anak muda ngumpul, gitu kan. Jadi kemudian jangan cuma yang yang kalangan elitis mahasiswa saja, tapi juga kalangan yang pada tingkatan bawah ya. Dan saya setuju jangan kemudian kampanye yang muluk-muluk, misalnya akan memberikan 200 miliar ya, 200 juta untuk setiap RW, gitu kan? Nah ini kan kemudian dikomentari sama Bang Dul kalau nggak salah ya, itu dikatakan itu agak nggak masuk akal lah, karena buat saya bukan RW-nya atau ketua RW-nya yang diberikan uang, tapi bagaimana kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok pemuda itu bisa menjadi penggerak dari demokrasi kita. Dan kesempatan ini cukup besar ya. Maaf, saya terus terang orang yang gembira dengan putusan MK 60 dan 70 itu ya, karena salah satu dari calon anggota dari dinasti Mulyono itu akhirnya nggak bisa maju ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau dia jadi maju di Jakarta atau di Jawa Tengah, itu tentunya akan merusak juga demokrasi kita ya. Tapi dengan gagalnya dia maju, itu paling tidak memberikan kesempatan termasuk bagi PDIP ya untuk bisa punya calon di DKI Jakarta. Kenapa? Karena Anda tahu kalau nggak ada putusan MK tersebut ya, PDIP nggak bisa maju di Jakarta. Kenapa demikian? Karena lucu kan, itu masa partai yang menang pemilu legislatif tapi malah tidak dibolehkan mencalonkan diri dalam pilkada DKI, gitu kan? Ini suatu hal yang aneh. Dan kemudian ini suatu saat yang suatu masa yang juga menurut saya sangat penting juga bagi PDIP. Kalau tadi Mas Pram bilang angka 28% itu mengagetkan beliau, tapi harus diingat ya, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa walaupun PDIP itu maju dengan satu partai, tapi ternyata bisa mengalahkan misalnya gabungan dari partai yang ada di Kimplas. Dan kemudian jangan lupa juga bahwa adalah kesempatan emas juga bagi Mas Pram dan Bang Dul ya, untuk kemudian menggunakan apa yang dikatakan oleh Prabowo, bahwa dia tidak akan kemudian memaksakan mereka-mereka yang dulu berada dalam koalisi untuk mendukung calon-calon yang didukung oleh partai koalisi Kimplas ya. Dan ini sudah terbukti ya bagaimana keteguhan PDIP untuk mendukung calon gubernur Banten, ternyata akhirnya juga meluluhkan Golkar untuk akhirnya mendukung juga Airin ya. Kenapa? Kalau misalnya Golkar nggak mendukung Airin, saya yakin bahwa Airin itu pasti menang di Banten ya, pasti menang. Dan itu kehilangan besar bagi partai Golkar kalau kemudian akhirnya dia tidak menjadi bagian yang mendukung ya. Dan saya juga melihat ya, sayang juga sih Mas ya, bahwa PDIP rupanya juga terjadi juga ya, di mana terlibat dalam satu kumpulan partai-partai yang melawan kota kosong gitu kan. Saya juga menyayangkan juga karena itu terjadi seperti di kota Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur ya. Padahal kalau misalnya PDIP juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa maju, itu gerakan kotak kosong atau pilih kotak kosong itu mungkin tidak akan ada artinya ya. Makanya tadi saya tanya sama Mas Pram gimana tuh kira-kira gerakan Abah itu akan akhirnya
mendukung 3 pasangan calon sekaligus yang berarti nanti suaranya itu angus, ataukah kemudian didekati, ya? Karena biar bagaimanapun yang namanya Anies Baswedan itu tidak mungkin bisa lagi memiliki posisi politik ke depan tanpa bantuan PDIP, ya. Ini ngomong terus terang aja ya. Dan kita juga tahu bahwa biar bagaimanapun untuk menunjukkan bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Nah, tadi Mas Pram bilang bahwa semua mantan gubernur Jakarta itu hasilnya memang kita kita anggap sebagai bagian dari program yang nanti kita lihat mana yang berhasil, mana yang tidak. Walaupun ada catatan saya tuh ya. Tadi Mas Pram kok ngomongin soal Foke, Ahok, Sutioso, iya. Belum, baru sekarang ngomong. Tadi nggak pernah saya dengar kata Jokowi itu. Bener nggak apa saya salah? Yang jelas Mas Pram nggak pernah ngomong. Apakah kemudian kita menafikan hasil kerjanya Jokowi ya? Walaupun banyak orang mengatakan bahwa istilahnya itu, saya setuju aja sih sama si Ebenezer itu ya, dalam diskusi di Metro TV bahwa Jokowi adalah sebuah legenda. Memang legenda. Dia maju dengan Jokowi adalah saya, tapi kemudian dia berakhir dengan Fufu Papa dan juga Gulfstream private jet, ya. Yang itu kemudian bisa Anda tahu menghancurkan suatu reputasi positif dari keluarga Jokowi sendiri ya. Jadi itulah buat saya bisa jadi legenda ya. Nah, legendanya seperti itu. Dan kalau dibilang bahwa Jokowi itu meninggalkan hal-hal positif yang cukup banyak untuk Indonesia, saya jawab tidak. Kenapa? Karena Jokowi menghancurkan demokrasi di Republik ini. Itu buat saya ya, sebagai orang yang mendukung demokrasi, itu tiada maaf bagimu. Baik, terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Pram, Prof. Ikrar, dan Julio. Ya, tentu Mas Yuda sebagai moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bicara mengenai selamatkan demokrasi ini kan satu judul yang cukup provokatif buat kita ya. Apalagi ketika mendengar ujaran dari Gen Z tadi ya, dari Julio, bagaimana sesungguhnya yang dirasakan oleh Gen Z tentang kondisi demokrasi kita. Saya selalu mengatakan bahwa demokrasi itu intinya memang ya menegakkan kedaulatan rakyat. Sementara pilkada ini kan jual-jual calon pemimpinnya gitu, yang seringkali justru melupakan sebetulnya ada kedaulatan rakyat di situ. Seolah-olah kedaulatan rakyat itu hanya satu event setahun 5 kali, setelah itu rakyat ditutup dengan karpet merah gitu. Baru ingat nanti menjelang pemilu gitu. Ini kan bahaya, akan menimbulkan tadi pesimisme di kalangan generasi penerus. Pilih tiga-tiganya juga nggak ada masalah gitu. Daripada kita pusing mikirin ini dan itu, lebih baik kita perhatikan CV kita, urusan kita masing-masing, muncullah generasi-generasi autis gitu ya. Ini kan bahaya. Nah, bagaimana rakyat diberdayakan dengan hak-hak politiknya itu untuk terlepas dari rasa takut, terlepas dari rasa ditekan dan sebagainya, untuk bisa memilih siapa bakal pemimpin ke depan. Sering saya bilang kepada orang-orang, ini masalah bukan 1-2 menit di TPS, tetapi nasib kamu 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh pilihanmu yang acak-acakan. Tapi kan kadang-kadang kita ini dirusak oleh oportunisme, pragmatisme, sehingga nggak ada lagi ideologi di sini. Saya nggak tahu apakah ini hasil dari Pancasila yang sudah menjadi ideologi kita bersama, sehingga
yang lahir sekarang adalah pragmatisme. Kemana gue bisa untung, kemana gue bisa dapat akses kekuasaan, kesitulah kita berlabuh. Ini buat anak muda mengerikan menurut saya. Bung Karno kalau dengar udah nangis dia, nggak laku lagi. Berikan saya 10 anak muda. Jangan-jangan nggak ada lagi anak muda yang bisa diberikan gitu, karena semuanya udah pragmatis, hanya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan pribadi. Itu. Nah, jadi saya tetap optimis bahwa Mas Pram dan Bang Dul itu harus memperhatikan kekuatan potensi anak-anak muda. Karena anak muda ini adalah agen perubahan. Apakah Jakarta mau dibawa perubahan ke arah yang lebih jelek atau ke arah yang lebih baik? Gitu. Kita berdayakan. Anak muda ini harus makin pintar dan makin sejahtera. Orang sering ngomong soal kemiskinan, sebetulnya katanya bukan kemiskinan kuncinya. Kemiskinan itu nggak seberapa, yang harus diselesaikan sebenarnya kesenjangan. Kesenjangan itu, waduh, ini PR yang luar biasa, yang seringkali kita nggak sadar bahwa kita bekerja itu justru melanggengkan kesenjangan itu. Bertarung untuk bisa meninggalkan orang, tidak ada lagi yang namanya gotong royong, mengingat tetangga dan sebagainya dan sebagainya. Kita kehilangan dari modal sosial yang kita miliki sesungguhnya sebagai bangsa. Ya, nah itu. Kedua ya memerangi kebodohan. Kebodohan buat penguasa itu aset besar dalam pengertian yang paling jelek. Dirawat itu sedemikian rupa kebodohan. Kita nggak mau mimpin orang-orang pintar, susah. Lebih baik mimpin orang goblok. Parah. Karena itu dipelihara kebodohan itu. Nah, ini kan mesti diaudit selama ini bagaimana bebas apa namanya belajar itu ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lain lagi itu. Ya, jadi itu udah bagus sebenarnya, ideologinya, programnya keren semua gitu ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas sudah ada pendidikan gratis. Tapi kan nggak dipikirin, perguruan-perguruan itu juga menciptakan lagi biaya-biaya yang di luar yang sudah digratiskan itu. Akhirnya lari lagi ke kebodohan itu, tetap terpelihara sedemikian rupa. Nah, jadi saya pikir ini yang perlu dipikirkan buat masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta yang terkenal sebagai potret kecil dari Indonesia yang besar. Terutama soal kemajemukannya. Saya tidak mau Jakarta itu menganggap kemajemukan pluralitas sebagai biang keladi dari kebobrokan Jakarta. Itu kan keliru besar. Harusnya kemajemukan itu menjadi faktor kekuatan bagi kita, tuh, ya. Nah, jadi hati-hati buat Mas Pram dan Bang Dul kalau terjebak kepada popularitas media. Media itu dalam banyak hal menjebak. Kita asik bermedia, kita lupa dekat dengan masyarakat itu sendiri. Kita sekedar membius masyarakat, tapi dalam seminggu terakhir mereka diguyurkan dengan logistik habis gitu. Nah, lewat kesempatan ini, mari kita nih di sini kalau ditawarkan jadi pengawas, rame-rame lah jadi pengawas. Kemarin Mas Danang itu masih pesimis, alah paling kumpul ini katanya nggak lebih dari 10 lah yang mau jadi pengawas. Demokrasi dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, jadi pemberdayaan masyarakat dimulai dari relawan. Nah, itu ya, kita kumpul di sini untuk membangun optimisme bahwa Jakarta ini bisa menjadi pelopor dari sebuah event pilkada yang jujur, adil, transparan, ya, bebas gitu. Jadi itu yang saya pandang harus kita kembali ke prinsip itu. Ya, syukur-syukur nanti Mas Pram terpilih itu bisa meruntuhkan oligarki, itu nomor 1. Karena itu yang merawat kemiskinan, itu yang merawat kebodohan selama ini. Ya. Saya selalu bilang sama orang-orang, cek aja lah
Kantor pajak itu manusia paling kaya siapa di Indonesia ini. Kemudian korelasikan dengan pembayar pajak, itu nggak sama. Berarti dia curang. Si A itu orang terkaya di Jakarta. Cek pajaknya, bukan yang nomor 1 pembayar pajak. Republik ini begitu lama dibohongi oleh orang-orang pinter. Dapat gitu. Tapi menurut saya itu pencoleng kan gitu. Kita sadar nggak itu? Ya. Jadi kalau dibilang siapa yang bayar saya? Loh, kalau kita bilang saya yang bayar kamu kan masih nggak masuk di akal pejabat. Bahwa rakyat itulah yang membiayai pemimpinnya, rakyat itu membiayai pejabatnya lewat uang pajak. Gitu. Ngeri saya kalau satu waktu betul-betul rakyat itu rame-rame mogok bayar pajak, habis itu. Gitu. Nah jadi itu saya pikir kembalilah kita membangun optimisme bahwa rakyat itu berdaulat, rakyat itu menentukan masa depan Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Berakhir sudah presentasi dari masing-masing narasumber. Tapi sebentar ini Mas Pram akan meninggalkan tempat dan Mas Pram akan menyampaikan beberapa kalimat-kalimat yang dianggap penting. Nah, silakan. Yang pertama, saya secara khusus berterima kasih kepada Julio. Apa yang menjadi pikiran dia sepenuhnya memang sedang saya jalankan. Jadi sekarang ini kami ada acara di M Block dengan anak-anak seusia Julio, bahkan lebih muda, yang digagas oleh mereka dan forumnya terbuka. Saya dibantu oleh anak saya yang umurnya 26 tahun baru selesai dari Columbia University, sehingga dialah yang memang mikirin itu. Terkadang di luar nalar saya. Contohnya, saya disuruh TikTok cuma gini-gini aja. Followernya apa? Yang nonton tuh lebih dari 500.000. Cuma gini-gini aja. Kemudian ada yang simpatisannya Mas Anies bilang begini, Pramono Anung kepanjangan Jokowi. Saya jawab, disuruh jawab, besok dikeluarkan. Kurang lebih cuma gini jawabannya. Pramono Anung sudah mundur dari menteri, Pramono Anung maju sebagai calon sendiri. Nah, gitu. Itulah anak muda kita. Jadi cara berpikir dia dan kita mungkin berbeda, tetapi Julio, saya harus sampaikan ke kamu bahwa saya ini dari dulu relatif cara berpikir saya sebenarnya cara berpikir anak muda. Pasti kamu nggak nyangka kalau saya nonton Peggy Goo, DJ terkenal Korea, BTS. Kamu nggak nonton kan Peggy Goo? Nonton dikit. Nah, lagunya apa? Waduh. Peggy Goo aja nggak tahu sekarang DJ paling top cewek namanya Peggy Goo, badannya ditato-tato. Nah itu betul tuh. Jadi saudara-saudara sekalian, memang untuk memotret anak sekarang nggak bisa dengan cara kita memotret ketika kita jadi aktivis dulu. Udah, makanya saya sering berdebat sama Mas Eros. Cara berpikir Mas Eros kan selalu kolonial. Padahal eranya udah era milenial. Belum lagi Gen Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi. Kita buka sesi untuk tanya jawab. Sebelumnya saya minta 4 penanya ya, 1 dari sebelah sana, 1 tengah, 1 kanan, dan 1 lagi saya minta nanti kamu tadi ikut ya Tiffany memberikan pertanyaan ya. Oke, nanti pertama Tiffany, kedua Pak Armando di tengah, di sebelah sana ada yang bertanya nggak? Mengajukan pertanyaan. Siapa itu? Ya pokoknya Bapak itu 2 sama 1 lagi. Oke. Teman-teman, tolong duduk sebentar. Ya. Oke. Silakan Tiffany. Sebelumnya selamat siang semuanya, saya Tiffany dari lulusan
Geologi UI tahun 2024. Di sini saya ingin bertanya yaitu walaupun adanya perbedaan waktu dan generasi bagi kami untuk mempertahankan demokrasi, tapi kan pada akhirnya kami sebagai Gen Z ini akan mewarisi legasi dari generasi sebelumnya. Pertanyaan saya itu ada dua. Yang pertama, apakah demokrasi yang ada pada saat ini itu benar-benar mendengarkan suara anak muda secara keseluruhan? Lalu saya ingin juga tahu apakah ada pelajaran terbesar dari yang bisa diambil dari pengalaman Anda sebagai generasi sebelumnya yang mungkin dapat membantu kami sebagai generasi baru untuk mengatasi krisis demokrasi yang ada di masa saat ini yang akan mempengaruhi kehidupan kami di masa depan sebagai Gen Z penerus demokrasi saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tiffany. Langsung dari generasi milenial nih, generasi Gen Z, Tiffany, kepada generasi old kolonial. Pak Armando, dia saksi sejarah, pelaku sejarah. Silakan Pak Armando. Baik, terima kasih Pak Presiden. Nama saya sebetulnya Armando, bukan Diego Armando Maradona, bukan. Armando Akhir, dan juga bukan Ade Armando. Kebetulan saya dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia yang mungkin mungkin Anda belum pernah dengar anak-anak sekarang ini. Saya dulu pernah berdiri dari tahun 60-an Pak Krisna Nurgani sebagai ketua dan selamat kolaborator. Nah sekarang direpretasiasi lagi. Kebetulan saya sama Pak Yuda nih sama-sama anak Matraman. Pak Ikra juga ada sama anak Matraman. Saya di Matraman belakang, bukan beda di Matraman Pramuka. Ya kita juga sering main di Taman Prangsun. Di Taman Prangsun itu ada rumah Pak Prabowo, ada rumah Pak Gus Dur, terus ada rumah Pak Lamsa. Waktu masih kecil kita sering main di sana. Nah pertanyaan saya tertarik dengan komentarnya generasi muda kita. Karena masa depan kita ada di generasi muda. Dan masa depan mereka tuh ada di kesempatan kerja hari ini. Nah, pasalnya kesempatan kerja selama ini, ya selama 10 tahun ini, kena pertumbuhan ekonomi di bawah hanya 5%, kesempatan kerja tidak terbuka lebar. Hanya sempit yang terbuka di sektor pemerintahan dan sumber daya alam. Mereka banyak masuk ke sektor informal. Nah, untuk yang akan datang, mereka merencanakan pertumbuhan 8%. Nah, itu caranya gimana? Caranya satu, stop impor bahan pangan, tambah beras, kita harus tanam sendiri untuk program makan bergizi itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Armando. Di sebelah sana tadi ada dua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari alumni ITB. Saya pengen bertanya kepada adik Julio sebagai Gen Z yang kami bersyukur ya dengan adanya pertempuran keras di politik nih, adik-adik Gen Z ini mau maju tampil di politik karena saya juga punya anak Gen Z yang mereka itu karena melihat pertempuran yang keras sepanjang 2014 hingga 2019 mereka menarik diri dari politik, benar-benar mereka tidak mau. Tapi ketika adanya kasus seperti ini, mereka merasa oh mereka terancam. Nah yang pengen saya tanyakan kepada Ade Julio dengan keberadaan teman-teman Gen Z yang sudah mau untuk maju bersama kami ke politik praktis ini, apa yang diharapkan dari Mas Pram dan Bang Rano untuk menunjukkan bahwa beliau berdua serius memberikan kesempatan kalian berperan di DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Sebelahnya itu tadi yang keempat. Oh udah nggak ada. Oke. Jadi cuma 3 ya, dari Bu Tiffany, Mbak Tiffany, Pak Armando dan Bu Nova. Silakan. Tadi pertanyaan lebih banyak ditujukan pada Julio. Apa tidak sebaiknya Julio dahulu? Silakan Julio. Ya baik. Lumayan banyak ya Mas Yuda ya pertanyaan ke saya, tapi nggak apa-apa saya handle satu persatu. Mungkin dari Tiffany ya, sebaya kita tadi untuk memastikan pertanyaannya mengenai state of demokrasi sekarang, berarti kondisinya bagaimana dan bagaimana kita bisa mungkin memperbaiki hal seperti itu gitu. Oke, jadi untuk memahami sedikit kondisi demokrasi yang sekarang itu kan demokrasi harusnya adalah pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di demokrasi kita sekarang itu kadang-kadang untuk menjadi
orang yang bisa dipilih atau menjadi kader istilahnya, itu akses sudah mulai makin di-restrict gitu. Sehingga walaupun kita on paper, kita bebas memilih, semua orang bisa menjadi, cuma persyaratannya sulit gitu. Seperti yang mungkin kita ketahui saja, dana-dana untuk kampanye itu bisa mencapai jutaan triliunan gitu. Mustahil kita mau maju sebagai calon independen kalau kita tidak punya sumber daya yang cukup gitu kan. Pada akhirnya kita kemana? Kita main ke partai politik lagi. Ketika kita nanti main ke partai politik, nanti kita harus ngalah sama ketum lagi. Kita ngalah sama yang di atas-atas lagi. Kita akhirnya, bahkan kita cuma jadi bagian dari mesin aja. Kita nggak pernah bisa jadi yang benar-benar bersuara karena kita dikontrol. Kalau kita salah ngomong dikit disebut sponsor dari partai politik tersebut. Kondisi demokrasi yang sekarang ini nggak ideal. Saya mau ngomong itu terlebih dahulu. Saya merasa bahwa over dominasi, over kampanye kadang-kadang itu telah membahayakan. Kalau saya belajar di dunia HI itu ada yang namanya arms race gitu ya. Dimana kalau teman-teman dulu ingat zaman-zaman Uni Soviet masih ada itu kan, dan Amerika Serikat kan mereka saling bikin nuklir gitu. Soviet bikin nuklir, Amerika takut, Amerika bikin nuklir lagi, Amerika bikin nuklir lebih banyak, Soviet bikin nuklir lagi. Sekarang masalahnya kampanye itu kayak gitu. Sama-sama calon itu adu kampanye, bukan adu kualitas, bukan adu substansi. Adu pamer-pamer bisa naruh muka di mana yang paling banyak itu lebih dahulu. That's not ideal demokrasi yang saya lihat gitu. Saya ingin memilih orang bukan karena saya kenal orang tersebut. Of course saya harus kenal, tapi ya udah cukup kenal, saya ingin tahu apa yang ingin dia bawa. Kondisi-kondisi demokrasi sekarang yang seperti itu tentu kita jelaskan. Demokrasi kita gak full. Itu on paper bagus, tapi dalam prakteknya kita mengalami banyak restriksi dan mungkin menghambat banyak anak-anak muda untuk masuk juga ke dalam sini gitu ya. Karena saya melihat banyak teman saya antara dua yang masuk ke politik praktis, cuma ada dua. Yang pertama itu anak-anak orang kaya yang memang punya uang atau punya koneksi untuk jadi kader. Yang kedua itu anak-anak yang pintar dan kritis. Tapi setelah masuk ke jadi partai politik udah nggak pintar sama kritis karena didiemin. Karena yang penting jadi kader dulu gitu. Dan ya udah gitu istilahnya. Melanjutkan ke pertanyaan Pak Armando tadi ya, mengenai kita selama ini konsisten 5% gitu. Terus kemudian melihat banyaknya krisis-krisis tenaga kerja dan kondisi sumber daya alam sekarang, gimana sih kita mencapai 8% yang dijanji-janjikan oleh presiden terpilih kita sekarang gitu ya. Kalau saya mau jujur Pak Armando, saya ada punya dua jawaban, ada yang jujur, ada yang diplomatis. Kalau saya mau jujur nggak mungkin. Tapi kalau saya mau diplomatis, mungkin ide yang kepikiran adalah sekarang yang terjadi kan, kenapa ekonomi kita nggak produktif gitu. Salah satu alasan ekonomi kita nggak produktif, itu kita tarik lagi ke orang-orang di dalamnya juga nggak produktif. Nggak produktifnya kenapa? Karena masalahnya anak-anak yang direkrut, itu dibayar tadi Prof. Ikrar bilang ya, 2 juta ke bawah. Teman-teman kalau dibayar 2 juta ke bawah ngapain kerja produktif juga gitu loh. Mau bagus kerjanya juga 2 juta terus, posisi juga masih intern terus, masih associate terus gitu loh. Cuma saya pernah di Jepang waktu itu untuk exchange setengah tahun. Dan saya di sana nanya-nanya ke anak-anak di sana, mereka banyak yang magang, banyak yang part time. Mereka dibayar, ya arubaito itu bisa dibayar 1.000 yen per jam gitu ya. 1.000 yen itu 100.000 per jam, itu istilahnya part time gitu. Penghasilannya jauh lebih besar daripada job saya sekarang yang makan waktu lebih banyak. Saya waktu itu pernah ada anak-anak dari Peking University datang ke Universitas Indonesia. Saya membantu salah satu profesor saya menyambut waktu itu. Terus saya waktu program pertukaran perbicaraan dengan mereka bertanya satu hal yang bikin saya nusuk sekali. Kalau kata anak-anak dari Peking itu, dia bilang gini, jadi kalau anak-anak Peking gitu biasanya kita uang jajan setiap bulan, 10% kita sisakan, kita tabung untuk di masa depan, tabungan kita beli rumah. Kalau kita lihat anak-anak Indonesia, mereka biasa uang jajan sebulan itu dihabisin full semuanya gitu. Apakah anak Indonesia tidak memiliki kebiasaan menabung atau terlalu hedonistik? Wah, saya sakit hati. Bukannya saya hedonistik atau nggak mau menabung, nggak ada yang bisa ditabung. Penghasilan saya itu semua saya pakai untuk makan, bayar kos saya gitu kan. Malah nombok kadang-kadang iya. Nah, jadi kalau mau perbaikin ekonomi ini, perbaikin dari bawah. Kita kasih makan konglomerat terus, kita kasih makan ekonomi terus, gak nambah.
Yang bisa dibantu kalau pekerjanya niat, lama-lama kerjanya bagus, produktivitas tinggi gitu kan. Itu yang mungkin bisa mendorong kita. Anak-anak sekarang kenapa nggak ada yang mau jadi petani? Pertama lahannya nggak ada, udah diubah jadi sawit semua, atau ya nggak ada infrastruktur dan cara-cara yang mudah agar kita mau jadi petani gitu. Bukannya kita gengsi. Banyak teman saya yang sering ngomong ke saya, capek kuliah ternak lele aja lah gitu kan. Karena kita tuh nggak malu jadi petani, kita nggak bisa. Kita udah dikekang banget sekarang, dan kalau mau ekonominya itu lepasin dulu kekangan kita. Anak muda banyak kok gitu istilah Pak Armando. Kalau kita mau nyampe 8%, mungkin lama, tapi perlahan-lahan gitu. Ya tergantunglah kalau presidennya mikirnya cuma buat 5 tahun, ya nggak akan nyampe gitu. Mikirnya mesti 20, 25 tahun, tapi bukan berarti nambah jabatan ya. Cuma mikirnya harus jangka panjang gitu. Terakhir untuk Kanova, apa yang saya harapkan untuk Mas Pram dan Mas Rano terlebih dahulu. Saya ingin mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Pendidikan adalah isu yang sangat penting untuk memajukan anak-anak, generasi-generasi muda, terutama untuk menyambungkan ke Pak Armando tadi, mengubah kita jadi orang-orang yang produktif. Tapi untuk memulai pendidikan tersebut kita butuh niat lagi. Teman-teman saya semua punya niat pendidikan. Banyak anak-anak di sana semua punya niat pendidikan. Cuma kadang-kadang ketika sudah jadi masuk institusi pendidikan kita hilang niatnya. Alasannya bukan karena kita malas, tapi kadang-kadang untuk masuk pendidikan, untuk mengenyam pendidikan itu kita sudah dapat tantangan-tantangan terlebih dahulu. Misalkan teman-teman saya tinggal di Bintaro, ada yang tinggal di Bekasi, mau ke kampus UI aja mesti naik KRL 2 jam dulu. Itu loh. Kadang-kadang mereka kalau bangunnya telat sedikit, udahlah nggak usah datanglah ke kelas Mas Freddy, 2 jam itu udah selesai kelasnya gitu kan. Nah, masalah sekecil itu saya harap ditangkal terlebih dahulu oleh Mas Pram dan Bang Dul gitu ya. Urus dulu KRL dan transportasi publik itu agar akses ke pendidikan jauh lebih itu. Akses ke pendidikan juga isu-isu UKT, subsidi pendidikan semuanya sudah mulai sedikit. Saya miris lihat adik-adik kelas saya itu UKT-nya 2 digit semua gitu loh. Saya beruntung masih dapat 7,5 untungnya gitu ya. 7,5 karena bapak saya malas ngurus dokumen-dokumen, padahal bisa minta keringanan sebenarnya. Cuma pertama dari yang itu dulu. Kemudian kita butuh chances gitu. Sekarang yang teman-teman saya itu pada magang semua. Ada yang magang di korporat, ada yang magang di pemerintahan, juga ada yang magang di NGO gitu istilahnya. Teman-teman saya yang magang di korporat itu biasanya yang gajinya paling aman gitu kan. Which is ironic karena korporat punya siapa? Kebanyakan punya asing. Lembaga-lembaga kayak McKinsey, BCG adalah lembaga-lembaga impian untuk orang-orang bekerja gitu kan. Top 4 gitu di konsultasi gitu. Sementara anak-anak yang dicibirin terus, tahu yang kerja di mana Kanova? Di kementerian. Gak ada digaji gitu loh. Ironis sebenarnya. Kementerian-kementerian kita yang bayangin deh kerja di Kementerian Tenaga Kerja nggak digaji tenaga kerjanya. Itu kurang ironis apa gitu kan. Sekarang permasalahannya adalah pemerintah ingin kita produktif, tapi pemerintah nggak memberikan kita kesempatan untuk produktif terlebih dahulu gitu. Saya punya teman yang 3 tahun magang pertama di Kemendikbud, magang kemudian di Kemenpora, terus kemudian magang lagi sekarang di Kemenhub gitu. Gak pernah digaji. Dan saya tuh kasihan dengan kondisi ini gitu loh. Ini baru yang pemerintahan, apalagi yang NGO. NGO kadang-kadang nombok. Udah magang nombok gitu loh istilahnya. Kalau kondisi-kondisinya terus seperti ini, yang bermasalah adalah pertama kita nggak punya uang untuk hidup. Kadang-kadang nggak punya semangat untuk hidup lagi gitu kan. Kita nggak bisa, kita nggak bisa mengenyam pendidikan dengan proper. Kita benar-benar ikut kuliah itu sekedar bisa datang aja. Mas Freddy juga mungkin kadang-kadang melihat anak-anak tuh banyak yang tidur di belakang. Itu bukan karena kita malas juga, udah capek di kereta duluan desak-desakan gitu kan. Isu-isu seperti itu gitu. Harus mulai dari isu yang kecil, maka dari itu saya bilang Mas Pram dan Bang Dul, itu harus ngobrol, benar-benar harus dengarkan. Saya bilang juga jangan nanya orang tua, jangan nanya dosen gitu kan. Mas Freddy nggak tahu semuanya juga, dan kalau Mas Freddy juga banyak urusan sendiri kan ya, mana bisa ngurusin kita terus gitu kan. Coba ngomong sama mahasiswa, ngomong sama anak Gen Z-nya, ngomong sama pekerja-pekerja itu. Banyak kita yang pakai baju bagus waktu datang ke kantor kita di SCBD, tapi pas balik ke Depok juga makanannya ayam geprek gitu kan. Kalau mau sehat nge-gym di gym Majapahit gitu, yang peralatannya udah karatan semua gitu kan. Itu mungkin ditertawakan, tapi
kondisi anak muda sekarang emang sudah seperti itu. Kita ingin sekali bisa jadi roda kemajuan ekonomi, pertumbuhan segala hal ini. Tapi kondisi sekarang ya kita cuma jadi tenaga kerja murah aja kadang-kadang gitu. Jadi kurang niat aja kadang-kadang. Pertama-tama kalau untuk menutup ini, kalau Mas Pram sama Mas Bang Dul mau gimana, perlakukanlah pemuda kayak manusia. Udah itu aja. Terima kasih Albert Julio. Anda memang cukup memukau, terutama mewakili Gen Z. Nah, ini yang di atasnya Gen Z nih, 2 guru besar. Silakan. Mau siapa duluan? Prof. Ikrar. Itu tadi 3 penanya itu kan ada antara lain dari Tiffany itu membandingkan dengan generasi sebelumnya. Silakan. Ya, saya mau menjawab pertanyaan Tiffany. Ya, saya masuk UI itu 78 dan 78 itu 12.000 ya. Kuliahnya masih enggak. Tahun pertama itu 60.000. Ya. Kenapa 60.000? Karena mesti beli jaket kuning, kemudian ada acara. Iya dong. 50.000. Loh, 15.000 itu pada semester tahun berikutnya. Jadi tahun pertama kita tuh 60.000 karena memang ada biaya jaket kuning, ada biaya mapram dan sebagainya ya. Tapi tahun kedua sampai selesai saya tuh 30.000 ya. Jadi satu semester tuh 15.000. Dan pada tahun kedua saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari Dikti ya. Gedenya besarnya sih nggak gede-gede banget, 15.000 per bulan ya. Tapi Anda tahu kalau 15.000 dikali 12 kan lumayan ya. Jadi 15.000 kali cuma dibayarnya 6 bulan ya. Ngambilnya di BRI di Cut Mutias itu dapat 90.000 per semester ya. Dan dari 90.000 itu yang saya beli pertama itu saya nggak akan lupa ya, kamera Asahi Pentax. Kenapa Asahi Pentax? Karena kebetulan saya menjadi salah seorang wartawan mahasiswa di Surat Kabar Kampus UI Salemba. Dan itu juga yang menjadi modal saya untuk menjadi pembantu berita di majalah Mutiara. Karena di majalah Mutiara waktu itu, waktu di bawah Mas, siapa namanya ini? Bud dan ekonom. Lupa lagi saya. Itu kami kalau menyodorkan proposal untuk nulis artikel itu lumayan, dapatnya 40.000 ya. 40.000 itu waduh udah gede banget buat kami. Dan juga penyebar kuesioner biasanya juga itu menjadi ini kami lah ya. Nah kalau Anda lihat juga ya, apalagi tadi berapa Julio? 7,5 ya. Anak saya waktu masuk UI itu yang satu 6 juta, yang satu 6,5 juta ya. Makanya saya agak kaget juga kalau sekarang kok gila-gilaan. Walaupun yang ribut mengenai UKT itu UI nggak masuk kalau nggak salah ya. Kenapa nggak masuk? Karena UI masih baik dibandingkan dengan misalnya Universitas Sudirman misalnya kan yang ramai ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu di UI itu sebetulnya kalau tadi Julio bilang kalau bapaknya ngurusin berbagai surat-surat itu Anda bisa jadi mahasiswa UI dengan membayar cuma 100.000 per semester. Bayar apa? Bayar cuma administrasi sebagai mahasiswa UI. Di beasiswa itu banyak ya. Jadi ini saya bukan ini karena saya tahunya memang cuma UI aja ya. Dan mengapa juga saya dapat beasiswa pada semester kedua? Karena kebetulan saya menjadi sekretaris dan juga anggota dari Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi yang namanya pembantu dekan bidang kemahasiswaan pasti kenal, gitu kan? Ya itu alhamdulillahnya begitu. Nah kalau Anda lihat yang sekarang ya, Anda lihat bagaimana sekarang anggaran pendidikan saja yang 20% yang nilai
dalam rupiahnya itu ratusan triliun, ternyata di era Jokowi ya, yang kemarin ya 2024 ini 52% dipotong untuk desa. Ya. Dan siapa yang mendapatkan dana desa itu? Salah satunya adalah partai politik, ya. PKB misalnya kan. Siapa lagi yang mendapatkan dana desa? Tentunya mereka-mereka yang memiliki program-program untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan apa yang disebut dengan bantuan-bantuan sosial itu. Sayangnya para menteri, termasuk menterinya PDIP, ya, diem aja ketika kemudian menjadi dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk bicara, ya, termasuk Bu Risma hari ini, ya. Itu yang saya sangat sedih dan sakit saya, ya. Termasuk juga orang yang juga saya hormati, ya, Ani, ya, Sri Mulyani. Kenapa dia nggak bisa ngomong? Dia cuma ngomong bahwa dana bantuan sosial itu anggarannya berbeda dengan anggaran yang dimiliki oleh Presiden. Padahal buat saya mau berbeda, itu sama-sama dana APBN, ya. Dan selain APBN, Anda tahulah siapa yang menjadi teman bisnisnya Kaisang dan Gibran? Siapa? Bukan Sinarmas. Mas Yuda tadi bilang itu bukan main biaya untuk bantu-bantu bansos pada saat itu. Makanya jangan heran kalau kemudian Gibran dan Kaisang itu masuk menjadi salah satu yang boleh dikatakan join di dalam proyek strategi nasional untuk PINK dan BSD, ya. Ya, jadi padahal Anda tahu Sinarmas itu kalau Anda baca lagi-lagi persoalan kebakaran hutan pada era awal pemerintahan Jokowi, itu adalah sebuah perusahaan yang harusnya membayar denda kepada pemerintah yang nilainya bukan miliar loh, triliun. Kalau nggak percaya, jadi saya bukan hoax, silakan Anda cari, datanya ada, ya. Jadi itu kalau saya lihat, ya. Dan Anda nih terlepas dari Soeharto itu sangat terpukul dengan gerakan mahasiswa otoriter dan sebagainya, tapi adalah kenyataan bahwa di masa pemerintahan Soeharto itu yang namanya bayaran kuliah itu ditekan serendah-rendahnya. Mereka yang menjadi aktivis mahasiswa, kalau misalnya mereka selesai masuk penjara, kalau mereka juga mau keluar negeri kuliah, dibiayai, diberikan kesempatan. Dan kalau memang mereka nggak mau kuliah atau nggak mau jadi dosen, tapi menjadi aktivis politik, saya beri contoh Akbar Tanjung, ya, Kosmas Batubara, ya. Anda sebutlah angkatan-angkatan 66 dan juga 74, 78, ya. Mereka-mereka itu kemudian bisa masuk ke dalam kabinet. Ya, termasuk siapa? Mohtar Theo Sambuaga, terus yang apa nama itu? Enggak, baru meninggal nih anak adiknya Pak Mohtar Kusumatmaja, Sarwono Kusumatmaja dari ITB misalnya kan. Itu. Pak Ikram, zaman Soeharto minimal ada 2 beasiswa, Super Smart dan Pelita. Ah iya, itu dari ininya lah, dari kroninya Soeharto lah, ya. Dan Pak Harto biar gimana juga sangat lekat dengan Islam, ya, makanya dibikin yang namanya Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang maketnya semua sama, 5.000 meter persegi. Jadi kalau tanahnya kalau tanahnya kurang dari 5.000 meter persegi, nggak mau tuh yayasan bikin masjid itu, ya. Jadi begitulah, ya. Tapi kalau Anda perhatikan, apa kata Presiden Jokowi mengenai anak muda? Yang diomongkan selalu bonus demografi. Pertanyaan saya, buat apa kita punya jumlah anak muda banyak, tapi kualitasnya amburadul, ya? Termasuk mundurnya teman-temannya Julio ini termasuk yang masih baik.
karena dia bisa sampai ke mahasiswa, apalagi di Universitas Indonesia ya. Saya kebetulan ini ini panitia buat saya nggak adil ya, karena kami bertiga ini semuanya dari UI dan kemudian dari hubungan internasional. Saya orang kenalnya. Jadi saya orang pikir saya pengamat politik, karena itu domestik politik ya. Padahal kalau Anda tahu, saya itu lulusan dari Departemen Ilmu Politik, program studinya hubungan internasional. Makanya waktu saya diangkat jadi dubes sama Pak Jokowi, ada wartawan tuh bicara, Anda emang punya klasifikasi sebagai ilmuwan, latar belakangnya apa? Kok bisa menjadi duta besar? Dalam hati saya nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwa sebagian duta besar generasi sekarang itu adalah murid-murid saya. Tanya Freddy, ya, murid-murid saya. Dan kemudian dia nggak tahu bahwa saya juga adalah dari hubungan internasional. Dulu kalau diajarkan oleh Mas Yono Sudarsono, ya, dosen kami, dia selalu bilang enak ya. Saya bilang, Krar, teman-temanmu tuh enak belajar tentang hubungan internasional. Kenapa? Karena biar gimana pun kita adalah 3 tahun pertama itu belajar tentang politik Indonesia. Tanya Mas Freddy. Kemudian semua orang yang ahli dalam hubungan internasional, kalau ke luar negeri emangnya ngomongin tentang politik internasional? Enggak. Pasti yang diomongkan adalah Indonesia, gitu kan. Dan keenakan yang lain, bilang Krar, kalau misalnya di era sekarang, ketika kita tidak boleh bicara tentang Indonesia, kita bisa bicara internasional, tapi dalam kondisi yang mirip-mirip dengan Indonesia. Makanya tulisan saya dulu banyak tentang Papua New Guinea, Australia, kemudian ASEAN dan sebagainya. Tapi begitu 98 berbalik, Anda lihat saya lebih banyak nulis tentang politik Indonesia ketimbang hubungan internasional ya. Dan saya juga bersyukur karena saya ngambil waktu itu program mahasiswanya itu adalah PES kampus ya. Karena dengan demikian saya kemudian memiliki keahlian juga dalam tulis-menulis di artikel ya. Bukan sombong, artikel saya di Harian Kompas itu mungkin sudah sampai 100 artikel dari tahun 83 sampai sekarang ya. Jadi begitulah sebetulnya UI itu memberikan kesempatan yang banyak ya dibandingkan dengan kampus lain dalam bidang kemahasiswaan ya. Anda lihat ya. Nggak tahu Julio, kamu aktivisnya apa di ini kampus? Ya selain Anda belajar KSM. Ya kalau saya kebetulan ini mungkin orang nggak senang ya. Saya bukan anggota BEM, saya juga bukan anggota DPM, saya bukan anggota itu. Tapi alasan saya juga, saya ada organisasi luar kampus. Tapi gini, karena Prof. Ikrar harus tahu, BEM sekarang kan juga jadi alat politik lagi, Prof. Ikrar. Makanya saya nggak mau ikut-ikutan. Saya berdiri di atas 2 kaki saya sendiri dan memilih apa yang ingin saya inginkan gitu. Ya paling tidak ya, semua mahasiswa UI kalau bisa memang aktif, baik di dalam kampus, ekstra kampus, ataupun yang bersifat internasional ya. Sebab saya bilang pada anak saya, kalau kamu cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, nanti akan sulit kamu kalau kemudian udah lulus jadi sarjana untuk kemudian bisa aktif di bidang yang memang bukan bidang kita. Gitu ya. Jadi itu, dan saya juga selalu mengatakan pada anak saya, kalau kamu jadi mahasiswa UI nggak pernah ikut demonstrasi, buat saya kamu belum menjadi mahasiswa UI. Jadi gitu. Nah buat Pak Armando ya, jadi memang generasi saya agak beda dengan yang sekarang ya. Dan kadang-kadang kita juga berdiskusi dengan anak sekarang ya, seusia anak saya juga agak sulit ya, karena memang cara berpikir mereka berbeda ya. Tapi dengan misalnya berupaya untuk memahami mereka, mudah-mudahan kita akan bisa melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi buat siapa tadi, Mbak siapa namanya? Tiffany ya.
Jadi saya berharap, lagi-lagi berharap ya, ini pemerintahan yang akan datang itu punya perhatian yang tinggi kepada anak-anak muda. Ya, bukan cuma dalam bidang pendidikan, tapi juga dalam bidang pendidikan. Pekerjaan. Ya, bukan juga bidang pekerjaan aja, tapi juga bagaimana inovasi-inovasi mereka, kemudian juga entrepreneurship mereka itu kemudian diwadahi supaya mereka benar-benar bisa menjadi wadah-wadah anak-anak muda kita ke depan yang hebat dalam persaingan ekonomi global, ya. Dan sayangnya, lagi-lagi sayangnya, maaf kalau saya di sini ngomong terus terang ya, anak-anak Pak Jokowi itu nggak ada yang kemudian memiliki suatu kebiasaan membaca, ya. Saya bukan bohong ya, Gibran ketika ditanya sama Nana Naswasiap dalam narasi, apakah di rumah itu ada biasa membaca? Enggak. Langsung saya berpikir ya, kalau kemudian dia nggak pernah baca, bagaimana dia akan memimpin aglomerasi ya, yang namanya pemerintahan di DKI dan berbagainya? Karena dia nggak pernah baca. Ya. Bagaimana? Nah itulah ya Mbak ya, itu di atas mejanya itu lebih banyak mainan ketika anak saya masih SD atau SMP ya, yaitu apa? Tamiya ya. Itu buat saya auzubillah min zalik ya. Padahal Anda tahu seorang wakil presiden itu seharusnya paling tidak ada buku-buku teks yang memang menjadi bagian dari mereka. Saya beri contoh, itu saya nggak akan ingat ya, nggak akan lupa tuh kata-kata Bung Hatta. Walaupun beliau itu di penjara cukup lama, dia bilang ada satu hal yang masih baik dari pemerintah kolonial Belanda, membolehkan saya membaca buku. Ya, makanya dia bilang karena adanya buku itu saya bebas. Kalau Anda lihat juga Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin Indonesia yang top di atas pada waktu itu ya, yang bukan lulusan luar negeri ya. Tapi Bung Karno adalah orang yang bisa membaca berbagai buku, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan sebagainya. Malah di dalam suatu dialog terakhir ya, yang dia didampingi oleh Ratna Sari Dewi, itu dia bisa menjawab pertanyaan dari seorang wartawan Jerman ya, walaupun pada akhirnya dia juga akan bicara dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu, jadi kalau kemudian ini buat anak-anak kita juga ya, kalau bisa memang mereka punya keterampilan berbahasa asing ya. Jangan kemudian belajar ke luar negeri nggak taunya berakhir dengan fufu apa aja begitu kan, atau kemudian belajar ke luar negeri hanya untuk dalam bidang marketing yang boleh dikatakan bukan suatu hal yang lebih global, tapi hanya bagian kecil dari marketing itu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya Mbak Tiffany ya. Jadi mudah-mudahan generasi ke depan sadar akan hal itu dan tuntutlah kepada negara ya, mengapa hak kami untuk mendapatkan anggaran pendidikan yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik tidak dijamin di negeri ini ya selama pemerintahan kemarin begitu. Terima kasih. Itu Bu Nova, itu Bu Nova tadi kan sudah dijawab sama iya. Saya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya untuk Tiffany, tiap generasi muda itu ada semangat zamannya. Yang saya pahami, kalau di luar sebelum generasinya Julio ini, generasi muda kita jauh lebih sulit kondisinya. Ya, perguruan tinggi juga masih sangat minim. Tadi SPP kedengaran murah, tapi pada zaman itu segitu juga udah mahal. Ya, saya juga kebagian 15.000, Mas Ikrar masih kebagian 60.000. Kita nggak pernah bayar 60.000.
Karena waktu itu sudah NKK, BKK, semua udah normalisasi kehidupan kampus. Di mana kegiatan politik justru banyak dikontrol sudah. Gitu. Nggak ada lagi perpeloncoan. Sehingga membuat hubungan senior junior itu menjadi lebih longgar gitu ya. Ya lucu ya, perpeloncoan kedengaran ngeri tetapi hasilnya kohesivitasnya luar biasa. Jadi kita kesel waktu perpeloncoan tapi sesudahnya kita rindu dipelonco lagi kan gitu. Aneh itu ya anak muda tuh. Karena di situ juga banyak romantisme. Ya gitu. Ya ada aja yang diingat gitu. Jadi nggak perlu kita sesali lah dengan zaman kita, tapi sadari zaman ini dan Anda harus punya strategi gitu. Bagaimana menghadapi penguasa, bagaimana menghadapi kesulitan ekonomi dan sebagainya. Ya jadi kalau dapat beasiswa memperingan. Tetap kita harus cari juga opportunity yang lain. Kalau saya di kampus lebih banyak ya ngasdos, lewat ngasdos saya dapat kesempatan riset, ya semua nambah secara ekonomi sehingga membuat kita survive. Meskipun pada akhirnya saya berpikir tadi udah disinggung oleh Yulio ya, sebenarnya orang yang mau di kampus itu orang-orang bodoh tapi secara intelektual pendidikan dia dinilai tinggi gitu. Artinya banyak dosen-dosen itu sebenarnya secara ekonomi belum beres itu, sehingga ditantang bagaimana dia survive menjaga wibawa di depan mahasiswa. Ini udah nggak mahasiswa saya lagi nih Julio nih ya, udah asisten dia. Tapi dia akan iya ya gue goblok bener mau jadi asisten dosen, nggak masuk di korporasi gitu. Apa yang membuat kita bertahan menjadi dosen? Ya karena kita punya idealisme bahwa ya generasi penerus dosen itu harus ada gitu ya. Jadi sama aja ada ketemu dosen killer ketika itu kita merasa konyol, tapi setelah itu kita rindu juga sama dosen killer itu gitu. Nah, selalu aja ada balik-balik ada romantisme di situ. Ini masih Ikrar dulu sampai kena skors juga ya Mas ya. Pernah kena skors misalnya karena pertemuan keluarga, departemen ilmu politik dan sebagainya. Ya udahlah gitu. Tapi kuliah jalan terus gitu ya, kuliah jalan terus. Bahkan ketika NKK BKK Prof Yono aja pernah di grounded gitu karena terlalu belain mahasiswa gitu, dan seterusnya. Ya kalau sekarang zamannya menurut saya opportunity-nya cukup banyak, tapi opportunity yang justru mengarahkan mahasiswa untuk nggak terlalu nerusin di bidang akademik yang sebetulnya mau dikembangin entrepreneurnya ya, dan seterusnya ya, tapi ke partai politik kayaknya enggak. Kenapa? Justru mereka ke korporasi karena melihat contoh partai politik buruk sekali. Menurut saya yang namanya Akbar Tanjung, Siswono sekalipun dan seterusnya itu contoh gagal karena mereka tidak menyiapkan regenerasi yang baik. Padahal dia dari angkatan muda gitu ya. Yang muncul adalah ya paling semangat patron klien. Sepanjang dia masih berkuasa, kliennya nggak akan naik gitu. Dan seterusnya. Jadi dia hidup itu klien-kliennya dari uluran tangan dari si patron dan seterusnya. Nah itu ya yang kita alami dulu ya. Jadi angkatan saya masuk 80. Angkatan kami lah pertama kali ada sistem kredit. Sistem kredit kalau Mas Ikrar ini sempat ada sistem di mana nggak naik tingkat, sekali gara-gara satu mata kuliah dia nggak lulus, ulang semua gitu misalnya. Tiba-tiba masuk SKS, lulus nggak lulus pokoknya kuliah jalan terus gitu, nyicil kuliahnya, kita diajarin nyicil gitu. Ya, itulah kondisinya gitu. Tapi menurut saya patriotisme itu jauh lebih besar ketika kondisinya sulit. Ketika opportunity gede malah kendor mereka, gitu, ya. Jadi misalnya LPDP sekarang tuh sebenarnya gede bener. Sebenarnya LPDP dananya tuh untuk universitas loh, harus di drop ke dalam dana abadi. Tapi nggak percaya pemerintah atau karena merasa nggak cukup untuk dibagi ke semua PTN, di pool itu di Kementerian Keuangan, bentuk
lah LPDP itu. Makin dikit lagi porsi untuk perguruan tinggi negeri itu. Itulah kondisinya ya. Jadi ya yang sama itu ya kondisi dosen ya nggak hebat-hebat apa kalau dibilang UKT tinggi nggak berarti gaji kami tinggi gitu, enggak. Itu lebih banyak untuk biaya maintenance, biaya gede bener, makin gede kampus overheadnya makin tinggi. Karena bantuan pemerintah makin diperkecil setelah UI misalnya menjadi PTNBH. Suruh cari duit sendiri, padahal kita nggak boleh jadi swasta. Gitu. Cari dana pihak ketiga. Gimana cari dana pihak ketiga? Itu seterusnya. Bisnisnya pendidikan, gitu. Jual ijazah, mungkin gitu ya. Nah, itu ya mengenai pengalaman waktu masa anak-anak muda gitu. Untuk Pak Armando soal pertumbuhan ekonomi, saya pikir ya tadi udah dibilang ya kalau 8% ya terlalu mengada-ada gitu ya, itu kan ekonomi. Tapi buat saya pertumbuhan ekonomi kan tergantung kinerja kita aja Pak. Tapi yang paling penting dalam kinerja itu adalah leadership, ya, pemerintahan yang bersih, anti KKN dan sebagainya ya. Jadi karena resource kita sebenarnya mumpuni Pak. Tapi kalau leadernya itu kerjanya membelok kiri, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, nah itu bahaya itu. Percayalah bahwa negara asing tuh nggak ada yang mau sebetulnya lihat Indonesia tumbuh ekonominya. Kalau bisa memang dikuasai terus. Itulah hubungan internasional, kelihatan baik, kasih bantuan, tapi sebenarnya bisa mencekik kita. Termasuk ini modal investasi Cina. Itu disebut-sebut kan, Sri Lanka, Bangladesh, bahkan Timor Leste, itu contoh yang udah tergadai ke Cina. Kita mau nyalain Cina, ya jangan dulu nyalain Cina, nyalain yang menjadi tuan rumah lah, mismanagement gitu ya. Karena dalam teori ekonomi, investasi itu bukan dosa. Padahal menurut saya investasi itu lebih kompetitif daripada utang luar negeri. Kalau utang kan barangnya hilang, kita tetap berutang. Investasi untung bagi sama, sesuai share-nya, rugi juga sama-sama nanggung. Tapi kalau udah leadernya brengsek ya repot Pak. Ya jadi mental investasi dianggap sebagai rezeki nomplok dan seterusnya, lupa dia. Yang penting dapat sukses fee di muka, soal belakang biar presiden berikut, itu kan repot itu. Ya jadi ya harus pertumbuhan ekonomi itu harus ada. Ya. Berapapun itu, tapi jangan juga terlalu muluk-muluk lah, karena semua masyarakat udah mulai cerdas kok. Struktur APBN kita kayak gimana sih sebenarnya? Bayar utang tahun 2025 itu udah luar biasa gedenya itu. Ya, jadi kadang-kadang saya, ini Bu Sri Mulyani yang kita nilai baik, tapi sebenarnya apa sih? Justru memperkuat pemikiran kita, lebih baik kita jangan jadi pejabat, karena seringkali begitu jadi pejabat Anda masuk dalam sebuah sistem yang nggak memungkinkan Anda itu untuk merealisasikan idealisme Anda. Ini contoh Pak Teguh nih, tanya aja nih Pak Teguh, pernah jadi pejabat gitu. Kalau Pak Sony masih cita-cita jadi pejabat, jadinya saya ingat Pak Rias Rasid itu ngomong begitu. Saya udah ngalami jadi menteri, jadi orang paling tolol, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit malah kita dibikin situasi ini gitu. Lebih enak jadi seperti Prof Ikrar, kasih pencerahan kepada masyarakat gitu ya. Ditegor, manggut-manggut aja, jalan terus gitu ya. Kalau pejabat kan ngeri juga. Mutasi, non-job, waduh gengsinya habis, stroke dan sebagainya. Ya, jadi ya nggak bisa, negara harus bicara pertumbuhan ekonomi, gimana cara struktur ekspor impor itu harus ditata kelolakan. Ya kalau soal Mas Pram dan ini itu tadi udah dijawab oleh Julio lah ya, Mbak Nova. Pesan saya sih cuma satu itu aja, buat saya pelajaran dari seorang Ganjar Mahfud dulu itu terlalu asik dengan popularitas survei.
selalu asik dengan media-media online, pencitraan dan sebagainya, lupa kerja sampai ke pelosok itu bisa diguyur dengan logistik yang rakyat sebenarnya nggak tersentuh. Berapa persen sih sebenarnya masyarakat kita yang tersentuh oleh media-media TikTok online? Perkotaan aja. Statistik selalu bilang masyarakat pemilih itu masih lebih banyak di pelosok-pelosok sana. Ya. Tadi relawan baru bisa sampai ke RW kita bikin gitu ya. Padahal krusial itu di RT. Serangan-serangan fajar itu di level RT. Tapi kan logistik kita pasti nggak nyampe. Lagi-lagi nanti ancamannya Kim. Kim itu logistiknya udah luar biasa gitu. Sebetulnya pasti dia kiatnya akan sama aja dengan Pilpres kemarin. Sehingga harusnya anti vaksinnya kita harus sudah lebih punya. Gimana caranya? Apakah 1000 posko itu bisa cukup ampuh untuk membangun kesadaran publik tentang hak-hak politiknya? Saya sih masih punya optimisme itu. Ya. Karena yang kita mainkan ini kan cuma se-Jakarta, se-Indonesia Pilpres kemarin ya. Tapi kan ini menjadi potret kecil dari eksperimen bisa betulnya dikalahkan status quo itu. Ya. Apalagi pilkada nanti Mulyono udah turun, gitu. Aura kekuasaannya secara politis pasti sudah banyak redup. Kim juga itu potensi pasca MK keluar itu akan buyar karena tadi saya bilang oportunisme dan pragmatisme akan bermain kembali. Tidak ada sesungguhnya perangkat di antara mereka kecuali kepentingan ya, ada oportunisme di situ, nggak jauh-jauh dari kekuasaan. Makanya dipikirkan Prabowo kan membayar utang janji kan, makanya kabinetnya bisa bengkak banget itu. Ya, rame-rame sekarang maksa DPR yang sekarang untuk mengesahkan undang-undang pemerintahan. Gitu. Makasih. Terima kasih Prof. Sebelumnya ini kayaknya Yulio nih lagi gatel, lagi pengen nambah keterangan. Silakan. Enggak, sebenarnya kesentil Prof. Freddy tadi dikit mengenai kata-katanya kan orang yang mau balik ke kampus ngajar biasanya orang gila ya biasanya. Ya cerita dikit tentang saya dikit. Saya kan lulusan HIUI juga, baru lulus kemarin. Saya nggak mau ngomong sendiri, tapi banyak orang yang bilang saya lumayan brilian gitu kan. Dan impian saya juga ya dosen. Tapi kalau saya ngomong ke orang gitu kan, impiannya apa gitu kan, terus saya jawab jadi dosen gitu kan. Satu itu. Kedua di ngomongnya adalah, para potensimu bagus loh. Lah iya potensiku bagus tuh jadi dosen gitu kan, tuh ngajar lagi gitu kan, buat lebih banyak lagi anak-anak potensi bagus. Tapi ya saya dimintanya ya jadi pekerja-pekerja yang gajinya tinggi gitu kan istilahnya gitu kan. Secara nggak langsung saya implikasinya apa, dosen gajinya nggak begitu tinggi dan ya benar gitu. Ya bisa tinggi. Nah bisa tuh. Cuma Mas Freddy pengabdiannya udah berapa lama ya Mas Freddy ya gitu kan. Yang mereka pengen kan yang lulus gajinya langsung 2 digit gitu istilahnya. Cuma yang saya rasa ini jadi hal menarik juga ya buat sama Tiffany juga yang seumuran gitu. Kita itu sekarang kenapa Mas Armando juga kenapa produktivitas kualitas sumber daya manusianya itu makin turun gitu kan. Karena pertama-tama kita pikir baik-baik kalau anak-anak yang potensial, anak-anak yang pintar, anak-anak yang IPK-nya tinggi pada kerja di konsultan, pada kerja nanti ke luar negeri semua, pada akhirnya jadi orang-orang luar negeri semua gitu kan. Berapa banyak yang dididik Prof. Ikra dan Prof. Freddy juga yang sudah kerjanya jadi juga enggak untuk negara gitu kan. Berapa banyak kepintaran yang kita hilang gitu istilahnya gitu. Solusinya apa kemudian? Saya rasa saya sampaikannya untuk Mas Freddy dan Prof. Ikra juga, naikkan gaji pendidik. Itu saja sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Yulio. Oke, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibunya, kalau lebar-lebar kasihan bapak-bapaknya. Jadi saya ingin tawarkan, masih mau dibuka momen satu lagi? Forum?
Atau sudah? Itu ada satu nunjuk, apa kita masih kasih? Oke. Ya oke, dua ya. Langsung pertanyaan, kemudian langsung dijawab. Nah setelah itu nanti kita segera tutup acara kita. Terima kasih. Jangan lupa sebut nama dan asal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuel Silaen. 3 pertanyaan masing-masing. Yang pertama saya bertanya kepada Yulio. Kalau umpamanya dia balik ke kampus, tentu tergantung pada pribadinya. Ini memang sulit untuk dijawab kalau compare dengan pernyataan Prof. Jadi sebagai pencerahan mungkin Mas Yulio ini suatu saat menyampaikannya dengan gamblang lah. Itu yang pertama. Berikutnya untuk Prof. Saya pikir saya termasuk salah satu pengagum Prof. Artinya tetap idealis lah di dalam menjalani karirnya, meskipun memang tidak semua yang dijalani itu indah. Tentu ada liku-likunya. Jadi yang liku-liku inilah perlu dijelaskan ya Prof ya. Sedikit banyak supaya menjadi peta jalan bagaimana membangun masa depan mahasiswa, pemuda, rakyat Indonesia. Itu untuk Prof. Yang ketiga buat Pak Freddy, seperti yang sampaikan tadi, potret yang ada sekarang, iya betul. Karena gini, saya ketemu dengan masyarakat di bawah. Pak, ini kan pesta Pak. Namanya pesta itu ya kita kan dijamu. Namanya pesta 5 tahun sekali. Ya kalau mereka jadi juga, mereka lupa kita. Wajarlah dapat uang rokok katanya. Dan saya bingung juga menjawabnya. Dia kasih lagi perumpamaan. Pak, Bapak tahu nggak? Siang dan malam, hujan dan panas. Apakah hujan itu untuk orang yang baik saja? Apakah panas itu untuk orang yang baik saja? Atau kegelapan itu hanya untuk orang jahat saja? Tentu tidak. Itu semua manusia mendapatkannya. Ini pertama gini, kalau pemimpin itu, kalau dia tidak datang ke kita, tidak membawa sesuatu, kita kan bagaimana memulai percakapan? Ya kita bingung juga menjawabnya kan. Jadi artinya masyarakat ini di samping yang Bapak Freddy sampaikan tadi, pragmatis. Ini kan bicara memang kalau hujan itu kita anggap dari sebuah kejahatan atau apalah, tapi semua orang mendapatkannya. Baik yang baik, baik yang jahat tetap mendapatkan. Hujan, matahari, gelap, siang, malam sama. Artinya tergantung pada pribadi masing-masing. Memang kekuasaan itu direbut. Hanya saja kembali kepada sistem. Kenapa yang disampaikan tadi oleh Mas Yulio, kok gajinya nggak gede? Kalau kita pergi ke negara-negara yang disebut gaji guru SD aja, ada yang mencapai 79 juta loh. Nah, artinya ada yang salah. Yang salah inilah saya pikir Prof, bagaimana tugas-tugas seperti ini menyelesaikan bangsa ini. Karena kalau tidak, ya saya tidak bisa bayangkan apakah saya melihat Indonesia ini akan lebih baik ketika saya masih hidup atau sudah mati. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Sebagai renungan, sampai kapan Indonesia ini berubah? Maju ke negara-negara yang kita anggap maju. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan yang kedua dan ini yang terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama komentar singkat tentang tadi UKT katanya. Nama. Nama Max Sauleka. Jadi apa namanya yang pertama tadi tentang UKT di UI itu nggak ada demo karena ini secara candaan karena UI udah jadi swasta, kalau mau masuk UI negeri ada di Ciputat alias UIN Syarifah Hidayatullah. Nah pertanyaan saya mungkin lebih banyak ke Julio. Yang pertama saya ingin minta penilaian Julio sebagai Gen Z tentang Gen Z. Jadi sebagai Gen Z menilai Gen Z. Kadang kan kalau dari opini generasi kolonial ini saya udah sering dapat dan pengalaman pribadi juga.
Artinya gimana sih Gen Z ini? Terus yang kedua, ketika memilih calon pemimpin yang dilihat itu apa sih? Tadi sempat sebut program. Nah, pertanyaan saya juga yang selanjutnya terkait yang kedua ini, apa iya kemenangan 02 itu karena faktor sentimen kepemudaan? Misalnya, oh Gibran mewakili saya, anak muda, dengan segala karakter-karakter yang muncul, wah gua banget. Jadi apakah seperti itu juga ada faktor sentimen, kan ada sentimen kepartaian, apakah sentimen kepemudaan masuk juga ada. Jadi pertimbangannya sentimen. Kalau seandainya tadi idealis banget ngomong program, bagaimana Julio mensosialisasikan ke Gen Z yang katanya ngelihat calon yang akan dipilih itu goyang-goyang aja, gitu. Mungkin itu aja dua. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi pertanyaan dari dua penanya itu lebih banyak ke Julio, saya langsung ke Julio aja. Ya, izin Prof. Silakan Julio. Untuk Mas Samuel yang pertama tadi, mungkin kurang lebihnya bukan pertanyaan tapi lebih ke pernyataan ya mengenai, kalau saya pastikan lagi, mengenai bagaimana mentalitas balik ke kampus itu tergantung pribadi. Ya benar, yang itu memang saya yakini memang keinginan untuk balik ke kampus atau enggak itu sekali lagi memang balik lagi ke pribadinya sendiri. Pasti ada juga yang mau jadi dosen, ada juga yang nggak mau jadi dosen. Saya juga nggak nyuruh semua orang jadi dosen. Kok semua orang jadi dosen, yang diajar siapa gitu kan, nanti kan yang lainnya nggak maju. Cuma yang saya sayangkan dan saya klarifikasi lagi, kebanyakan dari kita itu bahkan meninggalkan atau menolak untuk menjadi dosen terlebih dahulu karena the cost is not worth the benefits gitu kan istilahnya. Kalau mau jadi dosen minimal sekarang itu minimal S2 gitu kan. Mau S2 juga, S2 dalam negeri sekarang udah mulai nggak laku lagi, mesti S2 jual-jual nama kampus luar negeri gitu. Bukan yang kampus ruko. Jual-jual S2 ke luar negeri itu juga nggak murah gitu kan. Akhirnya kita nyari beasiswa lagi gitu. Salah satu penyedia beasiswa itu LPDP. Maka tiap tahun sekarang LPDP itu rame jadi bahasan terus-terus karena berbondong-bondong pengen dapat S2 ke LPDP. Akhirnya kita dapat S2 ke LPDP, kemudian kita pulang lagi, daftar jadi dosen juga belum tentu diterima gitu kan. Yang saya sayangkan adalah pilihan menjadi dosen ini seolah-olah sebuah pilihan yang sangat-sangat dibatasin untuk beberapa orang yang mampu aja, atau kalau enggak ya dibatasin cuma untuk beberapa orang terpilih gitu. Saya harapnya banyak orang yang bisa terbuka jalannya untuk menjadi dosen, dan untuk bekerja menjadi seorang dosen bukanlah sesuatu hal yang memalukan atau suatu hal yang istilahnya harus dibicarakan dengan keluarga terlebih dahulu gitu. Saya ingin punya akses yang lebih oke gitu untuk menjadi seorang dosen, karena saya yakin juga di negeri ini banyak orang-orang yang berbakat untuk mengajar namun tidak memiliki lisensi untuk mengajar tersebut gitu. Itu kondisi yang amat saya sesali gitu. Untuk Mas yang kedua tadi siapa namanya? Saya kurang catch nama. Max. Oh pantes. Oh Mas Max ya. Penilaian Gen Z. Dari saya melihat Gen Z sendiri gitu ya. Kalau saya melihat tentu generasi ini masih banyak keluputan juga dalam politik. Salah satu sense yang kurang dapat di kita adalah sebenarnya sense of collectivism gitu. Alias kebanyakan dari kita masih berjalan sendiri, masih bergerak sendiri, membentuk kelompok-kelompoknya masih kecil gitu. Alasannya juga nggak banyak, juga banyak organisasi mahasiswa sekarang yang banyak ditunggangin juga. Banyak juga approach yang sudah lama itu sudah ya istilahnya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Generasi ini generasi yang paling baru, generasi yang benar-benar kita jarang istilahnya bisa menciptakan satu lingkungan di mana semuanya agree on one thing gitu. But at the same time saya merasa bahwa hal itu adalah hal yang indah dan beautiful karena kita punya banyak perbedaan pendapat gitu. Cuma perbedaan pendapatan ini tentunya jadi permasalahan juga ketika kita seperti kemarin mau demo. Demo kemarin adalah salah satu proyek generasi muda yang berhasil beberapa tahun ini. Beberapa tahun sebelumnya Mas mungkin nggak ngelihat tapi sudah banyak sekali demo yang dilakukan gitu. Mas nggak dengar karena nggak berhasil. Yang maju cuma satu BEM UI, kadang-kadang BEM UGM, itu mereka nggak pernah koordinasi. Mereka
bikin demo biar kelihatan keren, bikin demo biar bisa update story, bikin demo, pacaran pas lagi demo, segala halnya. Banyak generasi saya yang lebih menekankan estetikisme daripada fungsionalisme, dan itu sesuatu yang saya sesalin gitu. Banyak juga anak-anak yang pergi ngisi talk show kayak saya gitu kan, pergi ngisi talk show cuma buat diupdate di CV aja, tanpa berusaha memberikan substansi di dalamnya, ngomongnya diplomatis aja karena takut kalau dikenain gitu. Banyak juga lah Gen Z ini yang kita juga mudah sekali dipengaruhi oleh banyak-banyaknya influencer gitu kan. Jadi kalau saya bilang Gen Z ini ada the greatest swing voter, bukan karena mereka paling hebat, tapi paling mudah di swingnya gitu. Karena itu kita masih labil, ya benar siapa yang ngomong itu. Kita identitasnya memang mungkin masih belum uphold gitu. Cuma kalau kita sudah menemukan satu hal yang kita setujuin dan kita bersikeras untuk melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan beberapa hal yang bahkan lebih baik daripada lembaga-lembaga pemerintahan. Mau contoh? Dari satu foto uploadan story Erina Gudono, kita bisa mengidentifikasi nama pesawatnya apa yang dipakai dan punya siapa gitu loh. Ketika kita mau kolektivisme kita itu melampaui BIN, anak-anak seperti itu nggak ada yang disuruh. Kita nggak ada bilang nih foto identifikasi. Ada komunitas pecinta pesawat yang hanya melihat jendela itu aja bisa tahu pesawatnya jenis apa gitu. Potensi-potensi dari anak-anak ini itu sangat-sangat hebat. Ada anak yang tahu, ada anak yang bisa mengidentifikasi segala halnya, ada anak yang bisa nge-hack akun-akun dari Fufu Fafa tersebut gitu kan, itu kan dihack semua. Saya kemarin ada di kerja saya ikut FGD dengan Kadin yang lama yang belum dikudeta. Salah satu bahasannya itu di bidang komunikasi dan informatika. Mereka bilang bahwa sumber daya manusia kita itu kebanyakan yang muda, itu nggak ada yang mau jadi light hacker. Light hacker itu istilahnya yang bekerja di BIN dan membantu memastikan bahwa data-data kita itu aman dari hacker-hacker yang dark hacker gitu kan. Iya, di BSSN. Nah, ya saya pikir aja, siapa yang mau kerja di pusat? Gajinya rendah gitu loh. Kalau jadi hacker, kita hack data-data orang, kita jual di internet jauh lebih mahal gitu loh. Hal-hal seperti itu kadang-kadang saya bilang ke generasi Anda semua ya, boomer itu kadang-kadang kalian belum paham lagi dengan kondisi itu gitu loh. Tuh, gaptekisme dan segala halnya juga masih banyak gitu kan. Tapi itulah power-power yang dipunyai generasi saya gitu, yang bisa digunakan. Yang kita perlu sekarang adalah generasi saya itu cuma kurang arah. Kita belum tahu kita mau kemana. Satu sisi mungkin juga karena alat-alat kita untuk maju ke arah kita dikondisikan oleh pemerintahan. Oleh karena itu calon pemimpin apa yang kita inginkan, kita sambungkan ke sini gitu. Kita butuh calon pemimpin yang bisa memberikan kita arah gitu. Yang masing-masing dari kita itu bisa dipergunakan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Salah satu polemik yang sering muncul adalah orang-orang yang lulus kuliah kemudian kerja di pekerjaan yang nggak sesuai dengan jurusannya gitu. Saya dulu di SMA punya guru komputer yang masih muda, lulusannya jurusan pertanian. Ngapain gitu istilahnya kan, akhirnya ngajar komputer gitu kan. Itu yang saya pengen punya calon pemimpin yang memimpin itu semua usia gitu. Dia berani berbicara dengan kita. Calon pemimpinnya orang-orang bakal bilang Anies Baswedan itu orang yang sangat-sangat ideal, tapi saya bilang nggak sepenuhnya ideal juga, karena kebanyakan dari pencitraan gitu loh. Yang benar-benar kita cari adalah orang-orang yang punya proyek-proyek yang asli. Kita ingin orang-orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ingin orang-orang yang bisa gak menjanjikan kita muluk-muluk. Dia bilang bahwa dia akan berusaha untuk memajukan ekonomi terlebih dahulu gitu loh. Orang-orang yang beneran turun ke jalan untuk berbicara dengan kita layaknya seorang psikologis atau terapis, dan bukan yang menyediakan mobil-mobil lewat untuk psikolog berjalan aja gitu loh. Kita butuh orang yang realistis sebenarnya gitu, karena kita udah pinter, kita udah tahu, kita udah banyak kita melihat janji-janji yang ada itu. Maka dari itu nggak usah muluk-muluk, realistis aja dulu. Itu calon-calon pemimpin yang kita butuh. Kita tahu Indonesia di mana. Kita itu bukan atau bahkan dekat ke global superpower. Kita jauh dari itu. Kalau anda semua dengar politisi mainin pakai kata kita itu global superpower, cultural superpower, jauh. Kita itu jauh. Dan kita harus punya pemimpin yang menyadari bahwa Indonesia tidak sehebat itu. Tapi kita punya potensi. Dan itu harus disadari. Karena kalau kita merasa bahwa kita udah sehebat itu, kita jumawa. Kita nggak mau melakukan hal-hal apapun, karena kita merasa kita sudah tinggi. Tapi kalau kita tahu kita di bawah, padahal kita bisa terbang, itu
itulah orang-orang yang bakal beneran berusaha untuk itu. Kemarin kenapa Mas Gibran dan Mas Prabowo bisa menang 02 itu sentimennya apakah kepemudaan? Inilah menjadi salah satu permasalahan kita juga. Banyak anak-anak kita yang sudah menyentuh teknologi itu sudah mengetahui kemudian apa kecurangan-kecurangan bisa atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu juga bisa kita dapatkan, kita tahu semua datanya. Tapi kenapa masih bisa menang? Kenapa masih banyak juga ternyata anak-anak yang memilih? Salah satu alasannya juga karena kekurangan akses beberapa anak-anak di daerah-daerah yang tertinggal. Banyak yang belum menyentuh internet, banyak yang belum memahami cara mencari informasi, dan kebanyakan akhirnya cuma ngikut bapak ibunya gitu loh. Dan soalnya kalau kemarin dilihat benar-benar sebagaimana yang beresonansi, kita bakal agak enak ngomongnya, tapi mungkin Pak Anies menang gitu loh. Makanya Pak Ganjar cuma nyampe 17% kemarin diejek-ejek terus gitu kan. Karena masalahnya itu, kita masih belum bisa ngasih akses ke anak-anak ini. Kalau akses anak-anak yang di pedesaan, akses anak-anak tertinggal ini diberikan kepada informasi, dikembangkan mereka sebagaimana potensinya, mereka akan tahu juga untuk memilih bagaimana. Menyambung ke pertanyaan Tiffany tadi, sebenarnya beberapa orang nggak punya kapabilitas politik yang sesuai. Mereka nggak punya kapabilitas politik yang adil gitu. Walaupun usia udah 18 tahun, mereka belum bisa benar-benar memilih. Karena antara mereka dibutakan, atau istilahnya mereka cuma bisa dengar kata bapak ibunya apa aja gitu kan. Ya semoga sajalah nanti di masa depan semakin banyak yang bisa memilih atas keinginan diri mereka sendiri. Ya mungkin saja kita sudah menyesali hal tersebut. Saya rasa semoga dalam 5 tahun ke depan keburukan-keburukan dan segala halnya itu membuka mata semua orang yang memilih calon tersebut. Dan kalaupun bagus ya sudah syukurin gitu. Cuma kalau dari saya sendiri, kalau saya simpulkan agak panjang ya jadinya, maaf teman-teman. Gen Z itu belum kolektif. Kita ingin pemimpin yang bisa memberi kita arah. Dan kekalahan kemarin adalah tanda bahwa arah yang ada dan kolektivisme itu belum tercapai sampai 100%-nya. Itu aja dari saya. Terima kasih Albert Julio. Silakan Prof. Ikrar, Prof. Freddy. Terima kasih. Saya mengajar di UI ya sebagai asisten tuh dari tahun 82 ya Fred ya. Jadi angkatan 81 itu jadi mahasiswa saya untuk mata kuliah sistem politik Indonesia dan juga kekuatan-kekuatan politik Indonesia untuk senior saya karena banyak yang nggak lulus juga kekuatan politik ya. Dan untuk mata kuliah internasional saya juga jadi asistennya Mas Yono ya, Yono Sudarsono untuk pengantar hubungan internasional dan praktek politik internasional ya. Tapi saya juga nggak lama jadi asisten, itu 82 ya Fred ya. Saya disingkirkan lah jadi asisten katanya karena sang ketua departemen pada saat itu, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, dia nggak suka dengan pembimbing-pembimbing yang menjadi pembimbing mata kuliah saya yang saya pegang gitu kan. Tapi saya bersyukur sebab kalau saya tetap jadi asisten di UI nggak tahu kapan saya jadi PNS. Kenapa? Karena dulu sistem rekrutmen dosen di UI itu urut kacang gitu loh. Jadi di atas saya itu masih ada yang angkatan 75, 74, angkatannya Yuda dan sebagainya gitu kan. Jadi saya begitu dikeluarkan, saya beruntung. Kenapa akhirnya saya langsung masuk di LIPI 84. Oh iya 84 saya dikeluarkan dari UI ya. 84 akhirnya saya jadi peneliti di LIPI dan 85 saya langsung bisa jalan-jalan ke Amerika atas undangan dari institusi di Amerika dan 86 saya ambil doktor di Griffith University. Itulah keuntungan saya. Dan Anda tahu berapa gaji saya sebagai dosen honor saya? Itu cuma 15.000 satu semester, ya.
dan ya memang segitulah minimnya. Dan berapa honor saya sebagai dosen ketika saya udah kembali dengan S3 itu juga kecil sekali ya, untuk ngajar S2 di kampus yang pagi ya. Pagi itu kalau nggak salah saya dapatnya sekitar 100.000 per ngajar ya. Kalau malam ngajar di HIUI pada saat itu lumayan Fred ya, 600. Tapi semakin kesini bukannya naik, semakin kesini malah menurun gitu kan. Jadi itu, dan terakhir saya ngajar di FISIP UI itu di Departemen Komunikasi Massa untuk S2 dan S3 ya, sebelum saya berangkat menjadi dubes di Tunisia ya. Tapi kalau Anda tanya dengan gaji honor kecil gitu kok mau ya? Karena itu adalah panggilan ya. Panggilan alma mater. Jadi saya juga bukan ngajar di UI aja, saya juga ngajar di Unpad ya. Saya juga ngajar di, kalau orang Bandung bilang Universitas Jaunian ya, Unjani ya. Unjani itu Universitas Jaunian karena dia adanya di Cimahi ya, bukan di. Dan kemudian saya juga ngajar di beberapa universitas swasta termasuk Universitas Pertahanan Indonesia. Jadi dan juga Sesko TNI, Sesko ADI dan juga Sespimpol. Jadi kalau Anda tanya kok saya bisa survive ya sebagai PNS dengan gaji yang kecil, ya itu tadi karena adanya undangan-undangan untuk mengajar gitu. Tapi untuk anak sekarang saya pikir agak sulit kali ya. Nah ya, saya mungkin ingin katakan kepada Julio ya, kesulitan anak sekarang untuk menjadi dosen, satu, dia harus udah S3 untuk UI ya. Nggak bisa, nggak tahu kalau kalau Julio ini punya ini ya. Tapi yang jelas UI itu hanya bisa menerima kalau udah S3. Saya nggak suka dengan kebijakan ini karena pertama itu akan menghilangkan sense of belonging anak-anak atau dosen yang akan mengajar di UI. Satu. Kedua, karena itu terbuka, jangan kaget loh ya. Di Departemen Hubungan Internasional ada lulusan swasta bisa menjadi dosen. Nggak tahu masih deh. Masih gitu kan. Padahal dia waktu itu kuliah di universitas yang saya ajar juga, yang tadi saya bilang Universitas Jaunian itu ya. Jadi itu yang kadang-kadang teman-teman di UI itu menjadi suatu problem besar ya, kalau kemudian menerima dosen yang bukan selevel. Saya beri contoh misalnya kayak Makmur Kelia tuh dari UGM gitu kan, atau yang dari universitas yang masih satu level lah. Tapi kalau yang dari yang swasta dan kemudian akreditasinya lebih rendah itu yang agak sulit. Nah, dan kemudian yang ketiga juga yang jadi persoalan untuk jadi dosen, untuk menjadi profesor, itu untuk menjadi profesor di luar bidang pendidikan lebih gede. Anda tahu maksud saya ya, itu seorang aktivis parpol bisa menjadi profesor, coba ya. Jadi padahal sampai detik ini dia masih terdaftar di, kalau nggak salah satu program studi untuk program doktor dia di UI, kan? Ini saya nggak perlu sebutkan namanya, pasti Anda udah tahu lah ya. Jadi begitu. Sementara kalau Anda seperti Freddy nih, dia mesti ngumpulin kum dengan jurnal berindeks plus gitu kan, macam-macam ya. Saya sendiri dulu waktu jadi profesor research, ada seorang teman di FISIP nanya, Mas Ikrar, gimana kalau Anda bisa jadi profesor gitu kan? Sementara Anda itu bukan dosen kan? Akhirnya saya bilang sama dia, saya nggak sebutkan namanya, rasanya jam terbang gue sebagai pengajar di UI ataupun di lain tempat itu jauh lebih banyak deh dibandingkan lo, saya bilang gitu. Jadi itu waktu saya baru jadi profesor research pada tahun 2006 kalau nggak salah ya. Jadi begitulah ya. Jadi Anda mudah-mudahan jangan kemudian menghilanglah dari UI, karena memang UI atau universitas lain juga membutuhkan orang-orang yang boleh dikatakan memiliki dedikasi penuh untuk menjadi pengajar ya.
Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh, saya ingin menjawab juga yang pertanyaan Anda seakan-akan UKT di UI dan kemudian Anda bilang bahwa UIN itu kecil. Saya berani mengatakan, walaupun saya bukan dosen di UI adalah universitas yang masih meminta UKT kepada mahasiswanya serendah atau paling rendah dibandingkan dengan universitas lain. Dan di UI tidak berlaku yang namanya uang sumbangan sebesar-besar alaihim untuk bisa menjadi mahasiswa UI. Itu aja, terima kasih. Karena namanya Indonesia, Universitas Indonesia. Terima kasih Mas Ikrar. Kalau saya yang cerita kan dibilang karena saya di UI kan. Tadi soal pesta demokrasi, saya pikir narasi itu yang harus dibantah ya. Pesta itu kan cenderung kita itu lebih suka hedon. Terserah duit korupsi kek, terserah itu duit sogok, pokoknya kesempatan kita menguruk. Suruh dia hitung-hitungannya yang dia terima itu bisa ngidupin dia 5 tahun nggak? Gitu loh. Jadi nggak benar gitu ya. Pesta itu bukan pengertian pesta kayak apa. Kesempatan rakyat memilih pemimpinnya tanpa harus ditekan, dipaksa dan sebagainya gitu. Memang secara demokrasi kita sering disebut baru demokrasi prosedural. Belum dalam pengertian demokrasi yang sesungguhnya memang harus diakui. Dan itu juga langkah berani kita langsung memilih demokrasi full demokrasi. Ya. Saya sih melihat prasyarat menuju ke situ kita belum terpenuhi. Gimana berdemokrasi di mana kemiskinan dan kebodohan itu masih lebih menjadi persoalan gitu ya. Boro-boro itu masyarakat miskin dan bodoh itu mikirin demokrasi. Yang dipikirin adalah terima amplop, terima bansos dan sebagainya gitu. Ya, jadi milih sampah sekalipun nggak ada masalah. Milih tiga-tiganya juga itu kan pendidikan pembodohan itu sebetulnya. Nah, pasti lain harus berdiri di depan untuk mengoreksi itu pandangan-pandangan yang sengaja di-create, sengaja diciptakan untuk membodohi. Itu. Ya, nggak benar Pak. Kami di kampus setengah mati ngajar di kelas tuh menjelaskan itu. Tapi bagaimana realitas di luar itu mengingkari ucapan-ucapan saya, Prof. Ikrar itu di kelas. Tapi kita nggak pernah berhenti Pak, gitu ya. Alhamdulillah kayak kemarin kan, ternyata kekuatan rakyat itu memang bisa meluruskan yang nggak benar. Mahkamah Konstitusi sekalipun bisa, DPR bisa tiba-tiba nggak masuk semua ke kantor, gitu dan seterusnya ya. Dan bisa kita organize sedemikian rupa untuk tidak menjadi chaos. Karena ada pihak yang sukanya jadi chaos ketika itu. Nah nanti ditudinglah anak muda, mahasiswa itu sebagai biang rusuh aja. Enggak, nggak terjadi. Gitu. Ya jadi itu ya, jadi nggak benar lah pesta demokrasi dalam pengertian kesempatan kita untuk mencari duit. Nggak bikin kaya kok, selain bikin harga dirimu habis tergadai oleh hitungan rupiah yang nggak seberapa. Ya malah kita digadai oleh orang-orang seperti itu kan, seperti Muni CS itu gitu. Ya. Itu nggak merasa sebagai iluni saat ini gitu ya, dipimpin oleh orang macam itu gitu. Itu kan aib, sebenarnya aib. Jadi banyak sih PR ya yang saya khawatirkan, dan itu pasti ya nggak cukup dengan satu periode presiden ya. Butuh konsistensi bagaimana memperbaiki negeri ini. Ya. 5 kali pemilu. Jadi kalau ngomong 2045, waduh itu mimpi, itu narasi-narasi untuk membius orang-orang kecil itu, masa kemasan, wah di situ nanti bagiin emas, repot. Ya kita bisa ngomong
middle power, tadi dibilang malah kita ini super power, itu narasi-narasi membuat kita terlena gitu, terlena sama dengan lagu dangdut yang melenakan kita gitu ya. Saya pikir nggak benar itu ya. Masyarakat kita tuh cepet inget tapi cepet lupa, dibohongin kesel tapi besok sayang lagi dia gitu. Repot ngadepin masyarakat kita, nggak bisa pakai emosi ya. Jadi seperti itu. Tadi udah disinggung UI, kita itu udah banyak bagaimana caranya UI harus survive di tengah peraturan-peraturan pemerintah yang pada dasarnya itu nggak pro kepada pengembangan institusi ya. Bayangin misalnya ketika COVID itu pemerintah dengan gampangnya, karena COVID tiap mahasiswa S1, S2, S3 cukup bayar per semester 500.000 rupiah. UI bangkrut gitu ya. Terus saya tanya ke rektor, enak dong Pak, diganti dikti nggak? Duit dari mana katanya? Udah kita dibikin gratis begitu, mahasiswa, anggaran pendidikan kita diambil juga untuk beli vaksin dan seterusnya. Minjem duit nggak boleh UI, peraturannya gitu. Komersialisasi, apalagi komersialisasi. Ini kayaknya wali amanat lagi curhat ya. Enggak, saya udah justru karena udah nggak wali amanat. Tapi itu real yang harus dia. Jadi kita harus putar. Jadi kita akan terima orang kayak Yulio, nggak perlu nunggu doktor. Kita ijot dia. Kita ijot, kita dukung dia masuk dulu program S3, ada letter of acceptance, masuk deh. Tapi taruhannya dia harus kelar, kalau kepala kita bisa nggak tahu kemana gitu, malunya gitu. Karena kita udah alami, kalau kita tunggu, mereka keambil sama orang lain. Akhirnya yang bertahan di UI adalah orang lain, nggak laku di mana-mana. Repot itu. Jadi the best one kita udah pilih, kita perjuangkan ke UI, ambil nih. Kita paksa dia terregistrasi untuk program S3 entah di luar entah di dalam. Yang kedua cari uangnya apa? Kita akan usahakan duit dari LPDP bisa dapat UI. Kita bantu itu orang-orang yang dapat beasiswa itu mau double degree tapi UI dapat duit itu. Gila, negeri ini nyediain uang tapi buat perguruan tinggi di luar negeri. Itu gobloknya luar biasa. Diambil sama ini Pak Jenggot. Cingkrang. Duit rakyat, tapi kita limpahkan ke sekolah-sekolah luar negeri, kita nggak dapat apa-apa. Malah rankingnya di bawah kita ya. Iya. Ya udah kita mesti putar otak dong gitu. Ya. Termasuk sekarang UI itu banyak terima peserta asing untuk kuliah di UI. Itu dapat uangnya lumayan karena peserta asing itu dibayar dengan dolar dan sebagainya. Ya. Malah udah dirubah sekarang Mas Ikrar. Dia harus bisa bahasa Indonesia. Gila nggak itu? Udah main masuk kan pelangak-pelongo di kelas. Bodoh amat dah. Bahasa Inggris bisa. Bahasa Inggris. Tapi kan belum tentu semua juga siap bisa nuntut anak mahasiswa yang lain. Loh, ini di dalam program tidak disebut bahwa perkuliahan akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Gitu. Udah bisa bahasa Inggris. Kalau anak Oh, model Julio kan nggak mungkin akan ambil di sini. Gitu loh. Jadi ada syaratnya nggak? Kenapa? Ada syarat lain nggak? Khatam Quran. Oh, enggak. Jadi takutnya semua dosen nggak ada khatam. Jadi ya seperti itu ya, UI juga harus selalu berpikir keras. Dan faktanya memang cuma UI yang tinggal bisa terima mahasiswa cuma bayar 100.000 semester, satu semester. Apa itu? Buat registrasi aja. Selebihnya bahkan dia diberi beasiswa. Gitu. Karena kita punya tanggung jawab terutama untuk masyarakat 3T. Terdepan, tertinggal, terluar. Bukan tersiasi ya.
Ya bisa dibayangin kalau memang mereka tes nggak akan bersaing. Kenapa kelihatan anak UI itu orang-orang yang punya? Karena memang mereka yang pada akhirnya memang secara ekonomi menyiapkan anak-anaknya itu. Entah bimbingan, tes, entah sekolah khusus dan sebagainya. Ketika tes, tinggi-tinggi skornya. Gitu. Nah, yang menggembirakan dari Gen Z ini sekarang, belajar dari YouTube bahasa Inggris aja udah bagus-bagus sekarang. Gak selalu yang pinter bahasa Inggris itu pernah keluar negeri. Gak pernah. Tapi bahasa Inggrisnya keren. Itu contohnya yang kalau lihat di Voice of America itu anak HI yang namanya Patsy Widakuswara itu dia berangkat langsung ke Amerika, nggak pernah dia tuh keluar negeri. Bahasa Inggrisnya top. Yang kedua anak HI, namanya anak HI, tapi IT jago-jago. Bingung saya, dosen nggak pernah ngajarin IT gitu. Nah mereka sadar mereka harus nambah kompetensinya selain dari bidang HI-nya. Ya, jadi ya itulah anak-anak HI ya. Jadi anak-anak HI ya, banyak dosen malah J, lo kerjain dulu ini J. Padahal karena kita gak ngerti komputernya itu beres gitu. Dan mereka happy dapat kepercayaan dari dosennya dong gitu. Dan dosen tampil kayak ngerti gitu. Gak bisa nih, padahal karena kita mau tahu aja gimana caranya gitu. Tapi itu kan keajaibannya seperti yang dijelaskan oleh Julio. Dari modal jendela aja dia bisa tahu tipe-tipe itu, yang BIN aja bisa kalah jauh karena BIN itu generasi tua. Kalah sama generasi muda yang paling nanti tuduhannya adalah udah disusupi asli dan seterusnya. Gak pernah mau menerima fakta kenyataan bahwa Gen Z itu harus dirangkul. Mereka itu adalah bibit-bibit intelektual yang luar biasa sebetulnya talentanya gitu. Ya. Baik, itu aja dari saya. Makasih Mas Yuda. Terima kasih Prof. Freddy Tobing, terima kasih Prof. Ikrar dan Julio. Sebelum saya kembalikan mikrofon ini kepada panitia, saya pikir kita perlu memberikan aplaus kepada para narasumber. Terima kasih atas penonton. Oke, ya, Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala. Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala. Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala. terima kasih. Senyum mesin pemimpinnya udah muncul. Mas Pram ame Bangdul, Jakarta makin unggul. Warga senyum mesin. Terima kasih.